kalian mengecek kesiapan kalian masing-masing. Ibu minta kalian lihat di bawah meja ataupun kursi apakah masih ada tersisa sampah. Kalau ada, silakan untuk dibuang terlebih dahulu. Dan buku yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini, silakan untuk diletakkan di tasnya masing-masing. Baik, Bu. Nah, seperti yang sudah Ibu ingatkan minggu lalu bahwa pada hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang sistem pencernaan, yaitu mengenai organ pencernaan, gangguan serta cara pencegahannya. Nah, di sini Ibu ada menampilkan ilustrasi gambar. Jadi menurut kalian dari gambar ini itu sebenarnya apa sih yang terjadi? Sakit perut, Bu. Nah, di sini Ibu mau tanya nih, siapa di sini pernah mengalami hal seperti ini? Saya. Itu biasanya karena apa tuh? Makan Nah, menurut kalian apa sih makanan tersebut bisa membuat kita sakit perut? Nah, baik. Dari hal ini kita akan membahas mengenai materi tentang organ pencernaan, gangguan serta cara pencegahannya. Jadi, apa sih Bu manfaat kita ataupun tujuan kita mempelajari materi ini, Bu? Jadi Ibu harap dengan kita mempelajari materi tentang sistem pencernaan ini, kalian itu akan mengetahui bagaimana cara menjaga agar tubuh kita tetap sehat, dan kalian akan mengetahui nih bagaimana menjaga kesehatan organ pencernaan, dan juga kalian akan mengetahui bagaimana ataupun makanan yang baik untuk organ pencernaan kita. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ pencernaan serta menganalisis gangguan pencernaan dan cara pencegahannya. Nah, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai tentang organ-organ pencernaan manusia. Nah, Ibu mohon semuanya fokus semua di depan. Nah, jadi organ pencernaan pertama itu adalah mulut. Nah, di mana di mulut ini itu terdapat yang namanya gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah. Di mana ketiga ini memiliki fungsinya masing-masing. Di mana kalau lidah ini berfungsi untuk memotong atau mengacau makanan, sehingga makanan ini akan menjadi lebih halus dan mudah untuk dicerna. Kemudian ada yang namanya kelenjar ludah. Nah, jadi kelenjar ludah ini berfungsi menghasilkan air liur, di mana air liur ini berfungsi untuk melunakkan makanan, dan juga air liur ini tuh mengandung yang namanya enzim petialin, yaitu enzim yang mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana. Nah, jadi misalnya nih kita mengunyah nasi ataupun roti. Jadi kalau misalnya lama-lama kita mengunyah roti ataupun beras ini kan terasa manis kan di mulut kita. Nah, itulah yang disebut dengan enzim petialin ini yang akan mengubah karbohidrat ini menjadi gula sederhana. Nah, rasakan makanan yang bergerak. Nah, jadi dari mulut ini makanan akan turun ke kerongkongan. Nah, jadi kerongkongan ini adalah saluran penghubung antara mulut dan juga lambung, di mana organ ini bekerja dengan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas secara otomatis oleh otot dinding kerongkongan. Jadi misalnya nih, kalau kita menelan makanan kan, itu kan terasa kayak otot kita meremas kan, kayak ada gerakan menggelombang. Nah, inilah gerakan peristaltik inilah yang akan mendorong makanan tersebut menuju ke lambung. Kemudian dari kerongkongan ini makanan akan menuju ke lambung. Nah, dimana lambung ini itu adalah tempat penampungan makanan sementara sebelum makanan ini diteruskan ke usus halus. Nah, jadi di dalam usus halus, di dalam lambung ini itu makanan ini akan diaduk ataupun dicampur dengan asam lambung ataupun enzim pencernaan, di mana di dalam lambung ini itu terjadi dua proses pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanis dan juga pencernaan secara kimia. Jadi kalau pencernaan mekanis itu terjadi ketika otot lambung ini itu berusaha untuk menghancurkan ataupun menghaluskan makanan ini menjadi lebih halus. Kalau secara kimiawi itu dengan bantuan enzim ataupun bantuan asam lambung yang enzim tersebut itu membantu proses pencernaan atau disebut juga sebagai protein. Nah, jadi selain asam lambung ini berfungsi untuk memecahkan makanan, asam lambung juga berfungsi untuk membunuh kuman ataupun bakteri yang masuk kepada makanan yang kita makan.
Nah, dari lambung makanan ini akan bergerak ke usus halus. Nah, di mana usus halus ini di mana makanan ini akan dicerna kembali oleh enzim pencernaan, sehingga nutrisi dari makanan itu akan mudah diserap oleh tubuh kita. Jadi nutrisi ini itu seperti karbohidrat, protein, lemak, air, dan juga mineral akan diserap oleh dinding usus halus dan juga akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, jadi pada usus halus ini itu terdapat yang namanya jonjol usus. Ini seperti lipatan-lipatan ini itu berfungsi untuk memperluas pergerakan usus halus agar nutrisi yang diterima dari makanan itu mudah untuk dicerna. Nah, kemudian dari usus halus ini akan ke usus besar. Nah, jadi sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus ini akan diedarkan ke usus besar. Nah, jadi usus besar ini berfungsi untuk menyerap air dan juga mineral yang dari sisa makanan yang kita makan tersebut. Nah, juga di dalam usus besar ini juga ada yang namanya bakteri yang baik. Jadi bakteri baik ini yang akan mengubah ataupun akan menghasilkan dari makan akan menghasilkan ataupun zat sisa makanan tersebut. Nah, kemudian dari usus besar ini dia akan menuju ke anus. Nah, jadi anus ini merupakan organ pencernaan yang terakhir, di mana di anus ini zat sisa makanan tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Nah, jadi makanan ini tidak langsung dikeluarkan, jadi makanan ini harus disimpan terlebih dahulu ke rektum. Jadi kalau misalnya rektum ini sudah penuh, maka inilah yang akan memberikan sinyal kepada tubuh kita, inilah yang akan menyebabkan kita itu merasa ingin buang air besar. Jadi fungsi dan peran penting dari anus ini itu adalah dia akan membuang zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, sehingga tubuh ini tidak menumpuk dalam tubuh kita. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan ini mengenai organ pencernaan ini, Ibu mau bertanya nih, kalau dari organ pencernaan ini mengalami kerusakan, menurut kalian tubuh kita ini masih bisa tidak untuk melakukan pencernaan dengan baik? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Inita. Menurut saya tubuh masih dapat menjalankan proses pencernaan, tapi akan terjadi hambatan pada organ lain. Hal ini disebabkan karena sistem pencernaan bekerja seperti rantai yang saling terhubung. Jika satu bagian terganggu, maka bagian lainnya juga akan terpengaruh. Baik, ada lagi yang ingin menjawab? Silakan Sri. Rasanya tubuh masih bisa mencerna makanan meskipun salah satu organ pencernaan yang masih dirusak, tetapi proses pencernaannya tidak akan berjalan dengan baik. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada Sri dan juga Linda. Kita kasih aplaus dulu. Jadi, dari jawaban Linda dengan juga Sri tadi bahwa dapat kita simpulkan bahwa sistem pencernaan ini itu setiap organ itu memiliki hubungan yang saling berkaitan. Jadi setiap organ pencernaan ini tidak bisa bekerja secara mandiri. Nah, jadi dia memiliki fungsinya masing-masing, dari mencerna makanan, menyerap nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jadi ketika salah satu organ pencernaan ini mengalami kerusakan, maka organ lain juga akan ikut terganggu dan juga proses pencernaan juga akan mengalami yang namanya kerusakan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tentang gangguan pencernaan. Nah, jadi tidak hanya sekedar untuk mencerna makanan saja, namun sistem pencernaan ini juga mengalami namanya gangguan atau penyakit. Jadi gangguan penyakit ini yang menyebabkan organ pencernaan ini mengalami masalah. Jadi gangguan pertama itu adalah MAH. Nah, jadi MAH ini tuh adalah gangguan pencernaan pada lambung. Nah, jadi MAH itu terjadi ketika seseorang itu merasakan perih ataupun sakit pada perutnya, dan juga perut mereka akan terasa kembung. Jadi MAH ini itu disebabkan oleh seseorang itu mengonsumsi makanan yang terlalu pedas atau pola makan mereka yang tidak teratur. Yang kedua yaitu adalah diare. Nah, jadi diare ini adalah kondisi seseorang yang ingin buang air besar secara keseringan gitu. Jadi bentuk dari feses atau ginjal mereka itu cair. Nah, jadi gejala dari diare ini adalah seseorang itu dia akan merasakan sakit perut, kemudian mereka akan merasa lemas dan mereka akan kekurangan banyak cairan.
Yang ketiga itu adalah sembelit. Nah, jadi sembelit ini adalah kondisi seseorang yang sulit untuk buang air besar karena feses mereka ini keras. Nah, jadi sembelit ini tuh terjadi karena seseorang itu tidak mengonsumsi makanan yang sehat atau makanan yang berserat seperti sayur ataupun buah, dan juga dia ini kekurangan ataupun kurang untuk minum air putih. Kemudian kita akan masuk kepada cara pencegahannya. Nah, jadi kan tadi ada gangguan pencernaannya. Di sini juga ada namanya cara pencegahannya. Jadi cara pencegahan ini yang bisa kita cegah agar gangguan pencernaan ini tidak akan terjadi. Yang pertama itu kita harus menghindari ataupun membatasi mengonsumsi makanan junk food atau makanan saji. Jadi kalau misalnya kita keseringan mengonsumsi makanan seperti ini, maka berdampak pada organ pencernaan kita. Karena apa? Karena makanan tersebut itu kan mengandung lemak, kemudian mengandung gula yang tinggi, dan juga mengandung bahan pengawet. Jadi kalau misalnya kita mengonsumsi ini secara terus-menerus, maka ini akan berdampak pada organ pencernaan kita. Yang kedua yaitu mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Jadi tubuh kita ini kan mengeluhkan makanan yang mengandung zat yang sehat seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral yang mudah diserap oleh tubuh kita. Jadi kalau kita mengonsumsi makanan seperti ini akan memperlancar proses pencernaan kita. Yang ketiga yaitu menjaga kebersihan makanan dan juga tangan. Nah, jadi kalau misalnya kita memakan makanan kotoran, makan makanan yang kotor, makanan yang tidak bersih, itu akan menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare. Nah, jadi selainnya kita itu harus mencuci tangan terlebih dahulu, dan juga kita harus menjaga kebersihan dari makanan yang kita makan. Yang keempat adalah makan secara teratur. Nah, jadi kalau kita tidak makan secara teratur, ini juga akan berdampak pada organ pencernaan kita seperti lambung, dan itu yang bisa disebabkan penyakit mah. Jadi dengan kita makan secara teratur, maka kerja lambung ini akan teratur, dan juga organ pencernaan kita ini akan bekerja dengan optimal. Yang terakhir itu memperbanyak minum air putih. Nah, jadi air putih ini juga sangat berpengaruh positif terhadap tubuh kita. Jadi semakin kita banyak minum air putih, maka tubuh kita ini akan tetap terhidrasi. Jadi kalau misalnya kita sering minum air putih, ini juga akan memperhambat ataupun akan mencegah terjadinya sembelit ataupun susahnya buang air besar. Baik, dari materi yang sudah Ibu jelaskan ini, adakah ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, di sini Ibu akan memberikan kalian kasus permasalahan yang akan kalian selesaikan di kelompok kalian. Di sini Ibu akan memberikan 2 kelompok. Jadi setiap kelompok silakan berdiskusi, dan kalau tidak paham silakan bertanya kepada Ibu. Silakan kepada kelompok 1 untuk menjawab hasil diskusinya. Jadi nomor 1 terkait organ pencernaan apa yang kemudian mengalami gangguan pada kasus apa? Pencernaan. Apa jelaskan prosesnya? Jadi karena itu kan sering mengalami sakit dan perih pada perusahaan. Gejala dan juga mual. Jadi gejala tersebut biasanya berkaitan dengan gangguan pada lambung, demam atau gastritis. Lambungnya kan berfungsi mencerna makanan dengan bantuan asam lambung. Jadi jika pola makannya tidak teratur dan terlalu sering mengkonsumsi makanan pedas, berminyak, terus juga minuman bersoda, produksi asam lambungnya ini dapat meningkat dan mengiritasi lambung sehingga menimbulkan rasa sakit dan perih. Baik.
pencernaan itu adalah lambung. Jadi kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat ini seperti junk food, gorengan, minuman soda, ini akan membuat kebiasaan seperti ini akan membuat iritasi ataupun peradangan pada lambung. Nah, jadi kebiasaan seperti ini itu harus dicegah, seperti makanan-makanan yang sehat, minum air putih, sehingga gangguan pencernaan seperti tidak akan terjadi lagi. Baik. Nah, dari pembelajaran kita pada hari ini, hal yang paling kalian pahami ataupun dapat kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini? Oke, baik, silakan. Ayo. Di sini kami memahami bahwa sistem pencernaan manusia ini terdiri dari beberapa organ seperti hati, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar yang bekerja untuk mengolah makanan. Nah, kami juga memahami bahwa gangguan pencernaan seperti sakit perut, diare, atau keracunan makanan dapat terjadi akibat makanan yang tidak bersih atau kebiasaan makan yang tidak sehat atau makan junk food tadi. Oke, baik. Terima kasih Hairul. Baik, di sini Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian terkait materi yang sudah Ibu jelaskan. Di sini kan Ibu akan memberikan kalian post test. Silakan kerjakan dalam waktu 1 menit. Baik, silakan dikumpulkan. Baik, terkait materi ini siapa yang bisa menyimpulkan? Baik, silakan Maharani. Baik, dalam pelajaran kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa sistem pencernaan manusia terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsi masing-masing, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, hingga usus besar yang bekerja secara langsung untuk mengolah makanan. Baik, terima kasih kepada Maharani. Baik, cukup sekian materi pada pembelajaran kita pada hari ini. Terlebih dan kurang itu mohon maaf. Sebelumnya untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang sistem peredaran darah. Silakan belajar secara mandiri. Nanti sebelum Ibu menjelaskan, minggu depan Ibu akan bertanya dulu kepada kalian terkait materi yang sudah kalian pelajari. Baik, Ibu tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.